بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum ya ikhwani? Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan terus diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu-ilmu yang bermanfaat. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu pada pelajaran kaidah bahasa Arab dengan menggunakan buku Nahwul Wadih. Di mana pada pelajaran yang sebelumnya kita telah menjelaskan terkait dengan fi'il dan juga fa'il. Dan sekarang kita akan masuk kepada penjelasan al-maf'ul bih. Sedikit saya akan memurojaah pelajaran yang telah kita pelajari terkait dengan fi'il. Perlu kita ketahui bahwasanya fi'il itu terbagi menjadi tiga. Pertama, fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Adapun fi'il madhi yaitu kata kerja yang menunjukkan pekerjaan tersebut telah lampau atau telah dikerjakan. Ini disebut dengan fi'il madhi. Dan biasanya fi'il madhi itu berharokat fathah, ya. Selalu harokat fi'il madhi itu fathah. Dan kedua, fi'il mudhari. Fi'il mudhari yaitu kata kerja yang menunjukkan pekerjaan tersebut sedang dilakukan atau akan dilakukan. Itulah pengertian fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' memiliki huruf-huruf mudhara'ah yang berada di depan. Dan fi'il mudhara'ah itu ada 4. Pertama, hamzah, nun, ya, dan ta. Inilah huruf mudhara'ah. Misalkan hamzah kita ambil dari kata zahaba menjadi azhabu, saya sedang pergi. Kemudian nun, nadhabu, kami sedang pergi. Huruf ya menjadi yadhabu, dia sedang pergi. Huruf ta, tadhabu, kamu sedang pergi. Nah, inilah contoh-contoh fi'il mudhari'. Dan harokat akhir daripada fi'il mudhari' tersebut yaitu harokatnya dhammah, ya. Baik. Adapun yang ketiga yaitu terkait dengan fi'il amr, di mana fi'il amr menunjukkan kata kerja perintah, yaitu seseorang memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Inilah yang disebut dengan fi'il amr. Dan fi'il amr ini selalu berharokat sukun, ya. Harokat akhir daripada fi'il amr yaitu sukun. Contohnya idhab, pergilah, ukhrud, keluarlah, dan lain sebagainya. Itu semua harokatnya sukun. Taib. Dan fi'il amr sekali lagi itu adalah kata perintah. Taib. Dan berikutnya terkait dengan al-fa'il. Al-fa'il itu yaitu adalah seseorang melakukan sebuah pekerjaan, itu disebut fa'il atau pelaku, ya. Atau istilah Indonesia disebut dengan subjek. Orang yang melakukan sebuah perbuatan itu disebut dengan al-fa'il. Dan harokat al-fa'il itu selalu berharokat dhammah. Baik. Nah, adapun sekarang al-maf'ul bih, ya. Kita akan belajar terkait dengan al-maf'ul bih. Al-maf'ul bih dalam istilah Indonesia disebut dengan objek, orang yang dikenai sasaran atau orang yang menjadi korban. Ya, ini disebut dengan
dalam bahasa Arab disebut dengan al-maf'ul bih. Adapun istilah Indonesia disebut dengan objek. Taib. Mungkin supaya lebih jelas saya akan jelaskan terkait dengan istilah Indonesianya dulu. Kita ketahui bahwasanya di dalam bahasa Indonesia kita mengenali bentuk huruf SPOK, ya, subjek, predikat, objek, dan keterangan tempat atau keterangan waktu. Itu di dalam bahasa Indonesia. Adapun dalam istilah bahasa Arab ada yang disebut dengan fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Misalkan subjek dalam istilah Indonesia itu dalam bahasa Arab disebut al-fa'il. Adapun predikat dalam istilah Indonesia di dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il. Dan juga objek dalam istilah Indonesia yaitu orang yang melakukan, orang yang dikenai pelaku atau orang yang dikenai sasaran, itu objek. Nah, adapun dalam bahasa Arab disebut dengan al-maf'ul bih. Nah, inilah yang akan kita bahas sekarang pada pertemuan kali ini. Jadi contohnya misalkan kalau kita berikan contoh dengan istilah Indonesia, Muhammad bermain bola di sekolah, ya. Muhammad bermain bola di sekolah. Muhammad itu adalah subjek, bermain itu adalah predikat, yaitu keterangan pekerjaan yang menunjukkan pekerjaan. Objek adalah bola yang dikenai sasaran atau yang dilakukan oleh subjek tersebut, dan juga keterangan tempat, ya, huruf K itu keterangan tempat atau keterangan waktu. Fil madrasah. Nah, fil madrasah ini adalah keterangan tempat. Adapun dalam contoh bahasa Arab misalkan la'iba Muhammadu al-qurrata fil madrasah. Muhammad subjek, la'iba itu adalah predikat atau keterangan menunjukkan pekerjaan. Kemudian bola itu adalah objek, ya, orang, sesuatu yang dikenai sasaran atau benda atau orang yang dikenai sasaran. Kemudian fil madrasah, ya, itu disebut dengan apa? Keterangan tempat atau dalam bahasa Arab disebut ismul makan. Itulah sedikit penjelasan secara umum terkait dengan materi yang telah kita pelajari dan pelajaran yang akan kita bahas pada kali ini. Kembali kita fokus kepada materi yang sekarang. Silakan dibuka buku nahunya halaman 31. Al-maf'ulul bih. Kita lihat di sini al-amsilatu, contohnya syadda at-tilmidu al-habla. Syadda at-tilmidu al-habla. Tuatil bintu as-sauba. Tuatil bintu as-sauba. Akala ad-dibu al-khurufa. Yarbahu as-sabiqu jaizatan. Yasidu as-sa'labu dajajatan. Yabi'u al-qassabu al-lahma. Kita artikan dulu sekarang. Al-maf'ul bih yaitu objek, orang yang dikenai sasaran atau orang yang menjadi korban. Syadda at-tilmidu al-habla. Seorang murid telah menarik al-habla, tali, ya, atau disebut juga kabel, ya. Al-habla bermakna tali atau kabel. Syadda itu adalah fi'il madhi. At-tilmidu itu fa'il, orang yang melakukan pekerjaan. Al-habla, nah, al-habla ini disebut apa? Maf'ul bih, yaitu orang yang dikenai pelaku. Ya, apa yang ditarik? Yaitu yang ditarik adalah kabel. Siapa yang menarik? Yang menarik adalah at-tilmid, yaitu murid. Syadda itu menunjukkan pekerjaan atau pekerjaan telah menarik. Tuati al-bintu as-sauba. Tuati al-bintu as-sauba. Anak perempuan itu sedang melipat atau telah melipat baju, ya. Tuat di sini
artinya telah melipat. Tawa yatwi, kalau yatwi artinya sedang. Baik. Akala adhibu al-khurufa, serigala tersebut telah memakan al-khuruf, yaitu domba, ya. Baik. Sejenis kambing, ya. Tapi kalau al-khuruf itu rambutnya itu keribu, ya. Tapi kalau kambing itu bahasa Arabnya al-ghanam, ya. Baik. Rambutnya itu biasanya halus. Baik. Yang keempat, yarbahu as-sabiqu jaizatan, orang yang menang tersebut mendapatkan jaizatan, itu hadiah, ya. Baik. Yasidu as-sa'labu dajajatan, ya. Serigala sedang memburu ayam. Baik. Jadi as-sa'labu sama atibu ini artinya sama, itu serigala. Baik. Yabi'u al-qassabu al-lahma, yabi'u al-qassabu al-lahma, tukang jagal tersebut sedang menjual daging, ya. Al-qassab di sini tukang penjual daging, ya, atau bisa disebut dalam istilah Indonesia tukang jagal. Baik. Al-bahsu, kita lihat di sini contoh-contoh yang pembahasannya. Kullu jumlatin minal jumlah as-sabiqah murakkabatun min fi'lin wahidin wa min ismainin. Ismul awal huwa alladhi samainahu fa'ilan. Baik. Setiap kalimat-kalimat, ya, yang telah kita bahas tadi itu semua tersusun dari fi'il dan tersusun dari dua isim. Contohnya, syadda adalah fi'il, at-tilmidu adalah isim, dan al-habla ini juga adalah isim, ya, isim yang kedua. Tawatil bintu as-sauba, tawat adalah fi'il, al-bintu adalah isim, as-sauba juga adalah isim. Dan begitu juga seterusnya. Namun perlu kita lihat di sini, ya, bahwasanya isim yang pertama itu disebut dengan al-fa'il, itu pelaku. Dan isim yang kedua itu disebut dengan al-maf'ul bih, ya. Misalkan kita lihat yang nomor 3, akala dhi'bu al-khurufa. Akala ialah fi'il, itu fi'il madhi. Ad-dhi'bu serigala, al-khurufa adalah domba. Baik. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ad-dhi'bu ini adalah fa'il, itu pelaku yang melakukan perbuatan makan, ya, melakukan perbuatan makan. Nah, apa yang dimakan? Yang dimakan itu adalah al-khuruf. Jadi al-khuruf ini sebagai korban atau orang yang menjadi sasaran. Jadi orang yang menjadi sasaran tersebut itu disebut dengan al-maf'ul bih, ya, al-maf'ul bih. Dalam bahasa Arab disebut al-maf'ul bih. Ya. Insyaallah gampang, ya, terkait dengan al-maf'ul bih. Jadi intinya al-maf'ul bih itu adalah orang yang dikenai sasaran atau orang yang menjadi korban. Adapun dalam istilah Indonesia biasa disebut dengan objek. Dan biasanya dan umumnya bahwasanya al-maf'ul bih ini selalu dia berada setelah fa'il, ya, fi'il, fa'il, al-maf'ul bih, ya. Jadi setelah fi'il pasti ada fa'il. Nah, ini diingat, setelah fi'il pasti ada fa'il, dan setelah fa'il pasti ada maf'ul bih. Sekali lagi, setelah fi'il pasti ada fa'il, yaitu pelaku, dan setelah fa'il pasti ada al-maf'ul bih atau objek, orang yang dikenai korban atau orang yang dikenai sasaran. Baik. Al-qaidah, adapun kaidahnya di sini, al-maf'ul bih ismun mansubun waqa'a alaihi al-fi'l al-fa'il. Al-maf'ul bih, objek adalah isim yang mansub yang terletak setelah fi'il dan fa'il. Mungkin ini bisa dipahami terkait dengan al-maf'ul bih.
Dan insyaallah teman-teman bisa memahami terkait dengan materi sekarang ini, ya, karena ini adalah materi yang sangat mudah sekali, ya, terkait dengan al-maf'ul bih. Baik. Jadi intinya sebenarnya al-maf'ul bih adalah isim yang terletak setelah fa'il, ya, dan biasanya maf'ul bih itu selalu berharokat fathah, ya, selalu berharokat fathah. Baik. Adapun fa'il selalu berharokat dhammah. Baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Ini dari saya dan yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi teman-teman yang ingin terus mengikuti materi pembelajaran nahwu ini, bisa mensubscribe channel kita, dan bagi siapa yang menginginkan buku panduannya juga bisa menghubungi deskripsi yang ada di channel ini, ya, silakan dihubungi nomor yang ada di deskripsi ini supaya diberikan buku panduan PDF untuk pelajaran bahasa Arab ini. Mungkin ini dari saya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.